Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang perhitungan pajak penghasilan. Tetap semangat, tetap sehat. Ayo kita curahkan perhatian untuk pembelajaran hari ini. Oke, yang perlu diperhatikan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah yang pertama, kita punya tarif pajak penghasilan untuk pasal 21. Nah, di sini tarif untuk pajak penghasilan itu beragam. Artinya apa? Pajak penghasilan menerapkan pajak progresif. Artinya semakin tinggi nilai penghasilan seseorang, maka nantinya pajak yang dibebankan juga akan semakin tinggi. Di sini bisa dilihat bahwa penghasilan tahunan hingga 50 juta dikenakan pajak 5%. Kemudian penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Dan selanjutnya. Nah, tapi awas hati-hati, nanti ketika penghasilan dia 250 juta, bukan semua pendapatannya dikalikan 15%. Tidak. Tapi ketika dia punya uang 250 juta, 50 jutanya dikalikan 5%. Nah, kemudian sisanya dikalikan 15%. Kenapa? Karena ingat, perhitungannya bertingkat. Oke, nanti kita bahas di contoh agar lebih jelasnya. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah ada unsur pendapatan tidak kena pajak. Artinya apa? Tidak semua pendapatan per tahun orang dijadikan pengalih pajaknya. Artinya apa, Pak? Oke, nanti kita bahas selanjutnya di sini. Tapi kita bahas di sini ya. Nah, ketika orang pribadi, artinya orang itu ketika mau bayar pajak, dia punya satu pasti pendapatan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta. Pasti itu. Nah, selanjutnya kalau dia sudah menikah. Oke, dia sudah menikah. Nanti penghasilannya dikurangi 4.500.000. Selanjutnya, ketika pendapatan suami dan istri digabung, oleh karena itu nanti dia mendapatkan potongan lagi sebesar 54 juta. Nah, selanjutnya unsurnya apa lagi? Tanggungan. Tanggungan maksimal yang diperhitungkan adalah 3 orang. Oke, tanggungan di sini siapa, Pak? Tanggungan di sini boleh saudara segaris, ayah, ibu, anak, ya, yang menjadi tanggungan kita di rumah. Artinya mereka tidak bekerja. Nah, oleh karena itu kehidupannya ditanggung oleh kita. Itu bisa jadi pengurangan pajak. Tapi yang boleh diperhitungkan cuma 3. Jadi kalau misalnya orangnya itu ada 2 orang, ya diperhitungkan 2. Tapi kalau dia punya 7 orang tanggungan di rumahnya, yang diperhitungkan cuma 3. Oke. Nah, selanjutnya karena dia misalnya di sini tanggungannya 3 orang, maka jumlahnya adalah 13.500.000. Dari mana Pak 13.500.000? Jumlah tanggungan dikalikan 4.500.000 per orang. Nah, jika dia memiliki lengkap seperti ini, pendapatan tidak kena pajaknya adalah 126 juta rupiah. Artinya apa, Pak? Gini, ketika seseorang punya pendapatan, nih, kalau orang itu sudah menikah, pendapatan istrinya digabung dengan pendapatannya, dia punya maksimal orang di rumahnya yang ditanggung kehidupannya ada 3 orang. Nah, kalau pendapatannya cuma 100 juta per tahun, dia tidak perlu membayar pajak. Oke. Nah, tadi ada tarif, kemudian ada pendapatan tidak kena pajak. Nah, ada yang disebut dengan pendapatan kena pajak. Apa itu pendapatan kena pajak? Pendapatan kena pajak adalah pendapatan per tahun seseorang dikurangi pendapatan tidak kena pajak. Sebelumnya kita sudah hitung pendapatan tidak kena pajaknya. Nah, PKP ini dijadikan dasar perhitungan pajak terhitung. Jadi, bukan pendapatan per tahun yang dijadikan dasar perhitungan pajak. Jadi, bukan
orang itu punya gaji 4 juta, kemudian dia punya gaji berarti 48 juta. 48 juta dikalikan 5%, bukan. Tapi ketika dia punya gajinya berapa, dikurangi pendapatan tidak kena pajaknya, sisanya baru dijadikan dasar perhitungan pajak. Misalnya Pak Sigit nih punya gaji 57 juta, kemudian punya pendapatan tidak kena pajak atas orang pribadi 54 juta. Nah, oleh karena itu, nanti Pak Sigit cuma dikenakan pajak bukan atas yang 57 juta, tapi hanya untuk yang 3 juta saja. Oke, nah itu yang dimaksud dengan pendapatan kena pajak. Nah, untuk dapat memahaminya, mari kita masuk ke contoh soalnya. Oke, di sini kita punya soal. Joko adalah seorang karyawan swasta dengan penghasilan bersih senilai 60 juta per bulan. Joko memiliki 2 anak dari istrinya Yuyun dengan nama Yanti dan Siti. Selain itu, di rumah Joko ada 3 orang tua yang sudah tidak bekerja, yaitu ayah dan ibunya serta mertuanya. Nah, berdasarkan data di atas, maka hitunglah pajak penghasilan Joko jika penghasilan istri sudah digabung dengan pendapatan bersih di atas. Oke, untuk membaca soal ini, mari kita analisis soalnya terlebih dahulu. Di sini kita ketahui bahwa 1. Joko sudah menikah. Yang kedua, penghasilan Joko dan penghasilan istrinya digabung. Selanjutnya, jumlah tanggungan yang dimiliki Joko ada 5 orang. Siapa sih 5 orang itu? Oh, apa saya nggak tahu nih. Gitu. Oke, Joko punya 2 anak, Yanti dan Siti. Selain itu, dia juga punya orang tua, yaitu ayah, ibu, dan juga ibu mertua. Nah, mereka itu sudah tidak bekerja. Ada berapa? Ada 5 orang. Oke. Ada 5 orang. Tapi, tidak semuanya dihitung sebagai tanggungan. Yang bisa dihitung sebagai tanggungan atau diperhitungkan sebagai tanggungan hanya 3 orang. Sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita coba mulai menjawabnya. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu PTKP-nya atau pendapatan tidak kena pajaknya. Di sini kita bisa tahu bahwa Joko memiliki untuk pribadinya 54 juta. Itu ada di aturan ya. Oke. Selanjutnya, Joko sudah menikah. Karena Joko sudah menikah, maka ia mendapatkan tambahan untuk potongan pajaknya sebesar 4.500.000. Selanjutnya, Joko dan istrinya memiliki pendapatan yang digabung. Jadi pendapatan bersih 60 juta di atas itu adalah gabungan dari pendapatan Joko juga si pendapatan istri. Selanjutnya, Joko memiliki tanggungan. Nah, tanggungan dihitung 4.500.000 per orang. Karena Joko memiliki 5 orang tanggungan, maka di sini pengalinya 3. Kenapa 3? Karena yang bisa dihitung cuma 3 orang. Pak, bagaimana kalau kurang dari 3? Misalnya 1 orang ya, cukup 1. Jadi 1 kali 4.500.000. Kalau misalnya, Pak, dia tanggungannya 2, berarti 2 kali 4.500.000. Nah, karena di sini Joko spesial, Joko punya 5 orang tanggungan, oleh karena itu yang bisa diperhitungkan hanya 3 orang. Nah, jumlahnya adalah 13.500.000. Dijumlahkan, hasilnya adalah 126 juta. Oke. Sampai sini perhatikan dulu. Lanjut kita ke tahap selanjutnya. Setelah kita ketahui berapa sih pendapatan tidak kena pajaknya, maka kita bisa mengetahui pendapatan kena pajaknya. Oke, nah yang jadi dasar perhitungan pajaknya nanti adalah pendapatan kena pajak, bukan seluruh pendapatan. Oke, sebelumnya mari kita hitung kembali ke soal. Tadi
Pendapatan per bulan Joko adalah 60 juta. Nah, kita hitung dulu jadikan per tahun. Karena sebulan 60 juta, maka per tahunnya, maka Joko memiliki penghasilan 720 juta. Oke, nah tidak semua dari 720 juta dijadikan dasar perhitungan pajaknya. Nah, yang mana yang dijadikan pajaknya? Oke, kita hitung di sini. Nah, nanti kita hitung pendapatan kena pajaknya. Pendapatan kena pajak itu dihitung dari pendapatan bersih 1 tahun dikurangi PTKP yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita masukkan pendapatan per tahunnya 720 juta dikurangi 126 juta yang kita hitung pada slide sebelumnya. Nah, didapatkan hasil 594 juta. Nah, inilah yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak pada tahap selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, oke. Dalam perhitungan sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa Joko memiliki pendapatan kena pajaknya sebesar 594 juta. Oleh karena itu, pajak penghasilannya akan dihitung sebagai berikut. Oke, Joko punya 594 juta. Artinya, Joko punya penghasilan antara 0 sampai 50 juta. Nah, Joko punya uang 50 juta nggak? Punya. Nah, yang 50 jutanya dikalikan 5%. Oleh karena itu kita kemudian punya hasil 2.500.000 rupiah. Selanjutnya, untuk uang Joko antara 50 juta pertama sampai dengan 250 juta pertama dikalikan 15%. Nah, Joko punya uang sampai 250 juta nggak? Lebih. Oleh karena itu, Joko punya uang antara 50 juta sampai 250 juta. Berarti tinggal 250 dikurangi 50 juta. Oke, hasilnya sama dengan 200 juta. Nah, yang 200 juta ini nanti dikalikan 15%. Hasilnya 30 juta. Oke, Pak, kenapa nggak 250 juta aja dikalikan 15%? Nggak, karena dalam perhitungan pajaknya, yang 50 juta pertama sudah dikalikan 5%. Oleh karena itu, yang dikalikan 15% adalah sisanya, yang 200 juta tadi. Kita lanjut. Kemudian, kalau Joko punya penghasilan antara 250 juta sampai 500 juta, nanti dikalikan 25%. Nah, Joko punya uang sampai 500 juta nggak? Punya. Joko punya 594 juta. Oke. Namun, tidak 500 juta dikalikan 25%. Nah, kenapa? Karena 50 jutanya sudah dikalikan 5%. Selanjutnya 200 jutanya sudah dikalikan 15%. Artinya, kita sudah melakukan perhitungan untuk 250 juta sebelumnya. Artinya apa? Nah, kita cari nih. Kita punya uang 500 juta nggak? Punya. Saya punya uang sampai 500 juta lebih. Nah, kemudian yang sudah diperhitungkan berapa? Yang sudah diperhitungkan adalah 250 juta. Nah, antara 50 juta antara 500 juta dengan 250 juta pertama tadi, yang belum diperhitungkan adalah 250 jutanya. Oleh karena itu, tidak 500 juta dikalikan 25%, tapi hanya 250 juta yang dikalikan 25%. Berapa hasilnya? 62.500.000. Selanjutnya, apa Joko punya penghasilan lebih dari 500 juta? Oke, saya sudah memperhitungkan pajak Joko dari 0 sampai 250 juta tadi.
Yang 50 juta dikalikan 5%, yang 200 juta dikalikan 15%, yang 250 juta dikalikan 25%. Nah, yang belum dihitung pajaknya yang mana? Oke, tinggal 500 juta, maaf, 594 juta dikurangi 500 juta. Hasilnya berapa? 94 juta. Nah, sisanya ini kemudian dikalikan dengan 30% tarif pajak ya. Hasilnya adalah 28.200.000. Nah, oleh karena itu, total pajak penghasilan Tuan Joko pada tahun terhitung adalah 123.200.000. Nah, tadi kan kita punya penghasilan itu ya 720 juta ya. Oke. Nah, tapi tidak 720 jutanya yang dijadikan perhitungan pajak, tapi hanya 594 juta. Kenapa? Ada penghasilan tidak kena pajak. Oke. Nah, selanjutnya perhitungannya dilakukan secara bertingkat. Untuk 50 juta pertama, kemudian antara bilangan 250 juta sampai 50 jutanya. Yang selanjutnya antara uang 250 juta sampai 500 juta, kemudian sisanya baru dihitung 30%. Oke. Nah, ini perhitungan pajak kalau dia punya uang atau penghasilan kena pajaknya lebih dari 500 juta. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin nanti bagaimana Pak kalau saya punya pendapatan nggak sampai 500 juta gitu. Tadi kan soalnya di sana pendapatan per tahunnya hingga 720 juta ya. Oke. Kita mulai yang pertama ya. Contohnya kalau misalnya saya punya pendapatan kena pajaknya hanya 300 juta misalnya. Oke. Perhitungannya seperti ini. Nah, pertanyaannya, kalau saya punya pendapatan kena pajak 300 juta, saya punya 50 juta nggak? Punya. Oleh karena itu, 50 juta pertamanya kita hitung. Berarti saya punya 50 juta dikalikan 5%, 2.500.000. Selanjutnya, saya masih punya 250 juta nggak? Punya. Oleh karena itu, saya dikalikan 200 jutanya dengan 15%, hasilnya 30 juta. Nah, oke. 50 juta tambah 200 juta, hasilnya adalah 250 juta. Oleh karena itu, di perhitungan yang ketiganya, karena tidak sampai 500 juta, kita hitung sisanya saja. Nah, tadi sisanya berapa? 50 juta. Nah, kita kalikan 25%. Hasilnya adalah 12.500.000. Nah, selanjutnya, karena sudah habis penghasilannya, jangan dihitung lagi. Nah, berarti tidak ada penghasilan setelah 500 jutanya. Atau dianggap nol. Nah, hasilnya adalah 45 juta. Artinya, ketika saya punya pendapatan kena pajak 300 juta, maka pajak terhitungnya adalah 45 juta. Sampai sini? Oke. Yang selanjutnya, Pak, misalnya Pak Sigit pendapatan per tahunnya cuma 57 juta. Pak Sigit jomblo nih, belum nikah gitu. Belum punya istri, tidak punya tanggungan. Artinya berarti PTKP-nya 54 juta dong. Nah, pendapatan kena pajaknya cuma 3 juta dong, Pak. Nah, hitungnya gimana tuh? Cuma 3 juta loh, nggak sampai 50 juta. Oke, kita bahas ya. Oke, kita garis bawahi ya, Sigit punya pendapatan kena pajaknya 3 juta. Oke, Sigit punya pendapatan 57 juta. Nah, dikurangi pendapatan dan tidak kena pajaknya 54 juta, akhirnya pada tahun tersebut Sigit di perhitungan pajaknya 3 juta. Selanjutnya, apakah Sigit punya penghasilan kena pajak antara 0 sampai 50 juta pertama? Punya. Loh, Pak Sigit nggak punya sampai 50 juta, Pak? Punya. Tapi cuma 3 juta. Oleh karena itu, yang 3 juta langsung kita perhitungkan atau dikalikan 5%. Hasilnya 150.000. Nah, selanjutnya, apa Sigit punya pendapatan antara 50 juta pertama dengan yang 250 juta pertama? Tidak punya.
Sigit tidak punya penghasilan tersebut. Oleh karena itu, perhitungannya berhenti sampai sini saja. Oleh karena itu, yang lain dianggap nol. Nah, dengan demikian, pajak Sigit pada tahun tersebut adalah 150.000. Kenapa cuma 150.000? Karena pajak atau pendapatan kena pajaknya atau pendapatan yang dihitung pajaknya hanya 3 juta dikalikan 5%. Oke, siap ya? Oke, selanjutnya kita akan mulai pembahasan bagaimana jika perhitungan tidak kena pajaknya, gitu ya. Nanti kan agak sulit tuh kalau misalnya soalnya berbeda. Oke, nanti Bapak berikan tentang perumpamaan yang lainnya. Sekarang kita bahas dengan perumpamaan yang lainnya. Bagaimana Pak kalau misalnya penghasilan suami istri tidak disatukan? Orangnya belum menikah atau tidak punya tanggungan sekalipun gitu ya. Wah, gimana tuh Pak? Bingung kan nanti gitu. Nah, kalau tadi kan lengkap semua tuh. Oke, kita berikan contohnya. Misalnya di sini, Siska adalah seorang penjaga toko dengan penghasilan bersih senilai 4 juta rupiah per bulan. Di rumah, Siska punya satu orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, yaitu ayahnya. Berdasarkan data di atas, maka hitung pajak penghasilan Siska. Oke, yang perlu diketahui yang pertama adalah Siska belum menikah. Yang selanjutnya adalah penghasilan suami istri dipisah. Bagaimana mau disatukan? Siska belum menikah kok. Yang selanjutnya jumlah tanggungan satu orang. Yang selanjutnya adalah penghasilan per bulan Siska senilai 4 juta. Oke, seperti biasa, pertama kita hitung pendapatan tidak kena pajaknya. Nah, yang pertama, Siska memiliki pendapatan tidak kena pajak atas orang pribadi sebesar 54 juta. Udah pasti ya. Selanjutnya, Siska tidak menikah, oleh karena itu dianggap nol untuk potongannya. Selanjutnya, pendapatan istri digabung, ya enggak, karena dia tidak punya suami. Selanjutnya, tanggungannya berapa? Cuma satu orang. Oke, kalau tadi kan maksimal 3 orang tuh. Kalau misalnya dia 5 orang, dianggapnya cuma 3. Nah, sekarang kalau cuma tanggungan cuma satu, ya tinggal 1 dikalikan 4.500.000. Hasilnya 4.500.000. Artinya apa? Siska di sini memiliki pendapatan tidak kena pajak sebesar 58.500.000. Artinya, kalau Siska memiliki gaji di bawah 58.500.000, Siska tidak perlu membayar pajaknya. Ya, lanjut. Nah, kemudian kita perhitungkan di sini. Di sini kita ketahui sebelumnya bahwa Siska memiliki pendapatan 4 juta rupiah per bulan. Nah, selanjutnya kita hitung kalau per tahun berapa. Kalau per tahun kita punya 48 juta. Oke, nah 48 juta ini kita cari pendapatan kena pajaknya. Oke, dari 48 juta nih, Siska bayar pajak yang harus diperhitungkan pajaknya, pendapatan Siska itu berapa? Ya tinggal pendapatan bersihnya dikurangi dengan PTKP-nya. Oke, sebelumnya kita punya 48 juta untuk penghasilan Siska per tahun. Kemudian kita punya 58.500.000 untuk potongan pendapatan kena pajaknya. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa pendapatan kena pajak Siska adalah 0. Artinya apa? Siska tidak perlu membayar pajak. Gitu. Jadi pajak penghasilannya juga 0. Karena Siska pendapatannya di bawah pendapatan tidak kena pajak. Gitu ya. Jadi nanti jangan bingung. Soalnya seperti itu, kemudian ini berapakah pendapatan? Oh, taunya cuma 0 gitu. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini membahas tentang pajak penghasilan, kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.